Doa agar rizki lancar. Siapapun yang hidup, dia telah dijatah rizkinya oleh Allah. Ini prinsip yang harus kita tanam dalam palung hati kita. Allah menanamkan prinsip ini dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang artinya, andaikan Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Nabi SAW juga mengajarkan prinsip ini kepada umatnya. Beliau SAW bersabda, yang artinya, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Karena itu, jangan kalian merasa rizki kalian terhambat. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rizki dengan baik, ambil yang halal, dan tinggalkan yang haram." Hadis riwayat Baihaqi. Dengan memahami prinsip ini, akan lebih mudah bagi kita untuk membangun rasa tawakal sehingga tidak menjadi orang yang cengeng hanya gara-gara merasa rizkinya tidak lancar. Karena itu, apapun yang terjadi dengan kondisi rizki kita, jangan sampai memicu kita melakukan tindakan pelanggaran syariat. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan kepada kita beberapa amalan dan doa agar rizki semakin lancar. Pertama, memperbanyak istighfar. Memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di surat Nuh, Allah menceritakan wasiat yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Ada sebuah kisah dari Hasan Al-Basri yang menunjukkan bagaimana manfaat rajin istighfar. Ada orang yang pernah mengadukan kepada Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu, Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh di atas. Fathul Bari. Kedua, beberapa doa memohon diberi kelancaran rezeki. 1. Berlindung dari kefakiran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal killati wal dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kemiskinan, kehinaan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menzalimi atau dizalimi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. 2. Doa agar semua utang dilunasi dan dihindarkan dari kefakiran. Nabi SAW menyarankan jika kita hendak tidur dianjurkan miring ke kanan, kemudian membaca doa Allahumma Rabbas samawati wa Rabbal ardi wa Rabbal arshil azim Rabbana wa Rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatih Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya artinya, ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang 7, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Furqan, Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya, semua makhluk atas kuasa Allah. Ya Allah, engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu.
lunasilah utang kami, dan berilah kami kekayaan, kecukupan, hingga terlepas dari kefakiran. Hadis riwayat Muslim. 3. Berlindung dari terlilit hutang dan kedoliman manusia. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Mohon rizki yang halal. Doa ini dibaca setiap selesai salam sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa berikut setelah salam sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Hafidz Abu Thahir. 5. Memohon kecukupan dengan yang halal. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa berikut. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Hafidz Abu Thahir. 6. Mohon harta yang diberkahi. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Yang artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan doa di atas. Hadis riwayat Bukhari. 7. Meminta rizki ketika sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika duduk antara dua sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah memberkahi rizki kita dan mengampuni dosa kita. Amin.